Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari FRI 078 akan menjelaskan itu tentang produk development proses yang diambil dari sumber buku Product Development oleh Christopher E. Madsen. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Fajri Rizky Pratama, dan dua teman saya. Saya sendiri Maria Beatrice. Saya Muhammad Noval. Oke, selanjutnya next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk. Terdapat dua bagian utama pada proses pengembangan produk ini. Yang pertama yaitu menjelaskan proses pengembangan produk, di mana bagian ini berfokus secara khusus pada fase pengembangan produk dan bagaimana mengelola upaya individu dan tim selama fase ini untuk menghasilkan produk yang diinginkan pasar. Pada bagian dua ini, eh, mengenai referensi yang diurutkan berdasarkan abjad ini memperkenalkan berbagai tindakan, metode, dan alat mandiri yang berpotensi untuk membantu tim pengembangan produk dalam meningkatkan desain mereka. Oke, selanjutnya ada 4 prinsip pengembangan produk. Prinsip yang pertama ialah tugas tim pengembangan produk adalah membuat desain yang diinginkan dan dapat ditransfer. Prinsip kedua yaitu desain harus berevolusi secara bertahap menjadi lebih baik, lebih matang, dan sampai berisi semua yang diperlukan, informasi yang diperlukan untuk sistem produksi untuk memproduksi produk dan menguji kualitas. Pada prinsip yang ketiga ialah pengembangan produk, tim menyebabkan evolusi desain melalui aktivitas desain yang menghasilkan artefak. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip keempat ialah evolusi yang optimal membutuhkan penyesuaian dan koordinasi aktivitas. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal, itu ada 3 soal, itu jelaskan 2 bagian utama dari buku, terus sebutkan 4 prinsip pengembangan produk, dan sebutkan 2 atribut utama dari sebuah desain yang harus dievaluasi secara teratur selama proses pengembangan produk. Nah, di sini berdasarkan informasi yang diberikan pada buku ini, terdapat bagian utama. Yang pertama itu prinsip-prinsip utama pengembangan produk, di mana bagian ini membahas prinsip-prinsip tentang yang memandu pengembangan produk, termasuk dengan keinginan, kemampuan transfer, evolusi desain, aktivitas, dan artefak desain, serta kebutuhan penyesuaian dan koordinasi di antara anggota tim. Yang kedua, di mana panduan dan penerapan bagian kedua ini bertujuan untuk memandu pembaca melalui proses pengembangan produk, menekankan pentingnya perencanaan dan koordinasi yang cermat. Hal ini mencakup latihan yang mendorong pembaca untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dibahas dalam proyek mereka sendiri dan merefleksikan pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya di sini ada soal kedua, yaitu 4 prinsip utama pengembangan produk yang dibahas, eh, ya, yaitu ada desain harus berkembang. Contohnya seperti penghapus. Penghapus dulu kan kita dalam berbentuk kotak ya, penghapus seperti masih bentuk batangan dan sekarang itu desainnya sudah berubah. Adapun penghapus yang di ujung pensilnya itu ada penghapus kecil. Nah, itu merupakan salah satu improvement atau desainnya yang berkembang dari penghapus itu sendiri. Terus ini yang kedua ada desainnya harus menarik. Nah, dari beberapa produk yang zaman dahulu mungkin dari eh, warnanya atau dari bentuknya kurang atraktif dan bisa didesain semenarik mungkin. Dan yang ketiga ini desain harus dapat dipindah di dipindah tangan. Nah, lalu yang keempat itu evolusi yang optimal memerlukan penyesuaian dan koordinasi aktivitas. Lanjut nomor 3. Nah, untuk nomor 3 yaitu sebagai soal yang terakhir, yaitu jawabannya 2 atribut utama dari sebuah desain yang harus dievaluasi secara berkala selama proses pengembangan produk adalah
keinginan, dan transferabilitas. Next. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang telah kita ringkas yaitu berfokus pada prinsip-prinsip mendasar dan tahapan proses pengembangan produk dengan penekanan pada manajemen tim dan pengetahuan dasar desain yang diinginkan pasar. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami dari FRI 078. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.